Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan hasil power supply kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Isar Jadin dengan NRP belakang 070 dan teman saya Dias Nabian Mahran dengan NRP terakhir 090. Saya Tutya Wahyu Anggara dengan NRP terakhir 081. Sebelumnya, power supply itu adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk perangkat elektronik, yang dimana fungsinya itu mengubah tegangan listrik AC, arus bolak-balik dari stop kontak menjadi tegangan DC yang dibutuhkan alat atau komponen seperti televisi dan laptop. Pertama, kita menggunakan kabel AC. Kabel AC yang dihubungkan ke trafo melewati tombol saklar on off. Lalu trafo yang berfungsi mengubah arus AC menjadi arus DC. Setelah itu ada dioda sebagai penyarah dan kapasitor untuk menyimpan tegangan dan melepaskan. Setelah itu dilanjut ke IC regulator. Ada 3 IC regulator dan dilengkapi dengan heatsink sebagai pendingin dari IC regulator. Terdapat 3 IC regulator, yang pertama 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Lalu kabel plus dari IC regulator disambungkan ke potensio yang berfungsi sebagai pengontrol tegangan yang keluar. Lalu ada IC 5 volt disambungkan ke pin A2, 9 volt disambungkan ke pin A3, kabel 12 volt disambungkan ke pin A4. Lalu output dari potensio disambungkan ke banana plug yang plus, untuk yang main disambungkan ke banana plug yang main. Perbandingan PSU buatan sendiri dengan PSU pabrikan. Untuk PSU buatan sendiri dalam fleksibilitas dan kemudahan modifikasi, untuk PSU buatan sendiri sangat fleksibel dan mudah dimodifikasi. Sedangkan untuk PSU pabrikan sulit dimodifikasi dan garansi akan hilang jika dimodifikasi. Selanjutnya untuk di biaya, PSU buatan sendiri relatif lebih murah dan untuk PSU pabrikan lebih mahal. Untuk di kemudahan perbaikan, pada PSU buatan sendiri sangat mudah diperbaiki, dan pada PSU pabrikan akan sangat sulit diperbaiki dan garansinya akan hilang jika dibongkar. Untuk akurasi dan stabilitas tegangan, PSU buatan sendiri karena kita menggunakan potensiometer yang dibagi-bagi, jadi kita cuma punya 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Dan untuk PSU pabrikan mempunyai stabilitas lebih baik dan tegangan lebih akurat. Dan untuk keamanan, untuk PSU buatan sendiri resiko kerusakannya akan lebih tinggi, dan untuk PSU buatan pabrik dilengkapi dengan fitur keamanan yang sudah memenuhi standar. Dan untuk kebersihan output, ripple dan noise, untuk PSU buatan sendiri kurang baik, dan untuk PSU buatan pabrikan ripple jauh lebih kecil. Dan umur pakai, untuk PSU buatan sendiri kemungkinan tidak akan konsisten dan tidak akan bertahan lama, tapi untuk PSU pabrikan dia akan lebih panjang umurnya dan lebih konsisten. Untuk estetika dan kerapian, untuk PSU buatan sendiri memiliki tampilan yang kurang baik, dan untuk desain PSU pabrikan desain casing lebih rapi dan ergonomis. Kelebihan PSU buatan sendiri, yang pertama kita ada fleksibilitas dan kemudahan modifikasi. Selanjutnya ada biaya relatif yang lebih murah, mudah diperbaiki karena rangkaian diketahui secara detail dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Untuk kekurangan PSU buatan sendiri yaitu akurasi dan stabilitas tegangan yang kurang baik, risiko kerusakan lebih tinggi karena tidak dilengkapi proteksi lengkap, dan kebersihan output, ripple dan noise yang kurang baik,
umur pakai tidak konsisten, tergantung kualitas komponen dan teknik perakitan, dan estetika yang kerapian yang kurang baik. Untuk future works atau pengembangan kita ke depannya untuk PSU kami, yaitu menambahkan fitur proteksi jika tegangan short dan display LED dan variable adjustable untuk tegangan agar lebih bervariasi dan spesifik. Selanjutnya menambahkan fungsi power bank untuk menyimpan daya yang nanti akan digunakan oleh komponen jika listrik mati atau tidak tersedia. Lalu dapat disimpulkan bahwa DC power supply yang kami buat mampu bekerja secara normal dengan output tegangan 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Namun masih memiliki beberapa kekurangan. Kami berencana menambahkan fitur proteksi, display LED, dan fungsi power bank untuk meningkatkan kualitas dan keandalan. Mungkin dari video demonstrasi kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.